Ya, balik lagi di channel Unkris TV bareng gua Kennedy sama ini beda lagi partner gua, silakan perkenalkan. Halo, gue Izmia. Oke, Ismi. Kita di channel konten Unkris Ria lagi. Kita mau reaction horor-horor lagi, kita mau cerita-cerita lagi nih. Oke. Minggu lalu sama anak Via, Jessica ya kalau nggak salah namanya. Nah, jadi saling cerita tentang pengalaman masing-masing lah. Nah, mungkin sekarang minggu lalu gue duluan, sekarang Ismi dulu nih. Mungkin lu punya pengalaman apa gitu? Oh, tentang pengalaman horor. Oke, waktu itu gue pernah mau ke salah satu apart, kebetulan itu sama keluarga gue. Iya. Jadi nyokap sama adik gue tuh udah turun di lobi, dan gue sama adik gue itu, gue sama bapak gue akhirnya ke parkiran dulu kan, karena kita naruh mobil. Di situ tuh energi gue dan energi mereka itu udah bentrok. Jadi kalau misalnya bentrok di gue itu tuh pasti akan ada mual. Iya. Enak Rata-rata badan tuh, lah. iya, bukan gak enak badan, tapi mual karena Mual doang. bentrok gitu loh. Mah kali mah. Bentrok. Ternyata pada saat itu ada yang ingin komunikasi sama gue kebetulan. Di sini gue bisa juga untuk komunikasi seperti itu kan. Oh, lu bisa berarti dari kecil? Sempet ditutup, mungkin kan itu sebenarnya turunan ya bang. Iya. Jadi turunan dari papa juga. Oh, bokap berarti bisa juga. Keluarga papa tuh rata-rata bisa kayak gitu, turunan. Sempet ditutup waktu kecil, mungkin seiring berjalannya waktu usia gue juga nambah kan, dan itu tuh kayak kebuka sendiri kayak gitu. Takut gak sih lu pertama kali kayak gitu ngeliat gitu? Takut nggak? Takut sih enggak, biasa aja. Emang nggak aneh-aneh bentuknya? Soalnya gue kan lahir di keluarga yang gitu juga, bokap gue juga bisa soalnya. Gue ya karena gue nggak bisa kan, otomatis orang yang nggak bisa tuh kepo dong. Iya, nanya-nanya. Bokap gue sih bilang, ya kalau kayak gitu mah apaan aja ada, bentuknya aneh-aneh kata dia. Iya, betul banget emang. Nah ya cuman kan gue kan ngerasa anjir, masa lu nggak takut sih ngeliat bentuk aneh-aneh hampir setiap hari gitu? Kalau yang cerita gue nih yang di apart ini itu emang agak serem. Jadi dia kebetulan jatuh dari lantai yang paling tinggi. Dia tuh jatuh, dan apart itu tuh pada saat itu belum begitu jadi dia jatuh pas ke kolam renang. Kolam renang yang udah ada isi airnya? Enggak, belum. Oh, masih kosong. Dia jatuh ke kolam renang dan mukanya tuh hancur sebelah. Mukanya hancur sebelah, itu berdarah-darah semua. Jadi yang lu lihat tuh kayak gitu? Kayak gitu. Setengah betul-betul. manusia, setengah hancur gitu? Hancur bagian muka, ya berdarah-darah deh pokoknya. Terus udah kayak gitu, ya udah dia cuma mau komunikasi kalau dia jatuhnya tuh seperti itu, minta didoain akhirnya. Terus karena tante-tante gue tuh yang dari mama gue kan emang orangnya awam juga ya, awal seperti itu. Dia minta liatin juga di setiap lorongnya ada apa, ya cuman yang gue dapet di situ cuma ada kuntilanak, Miss K itu agak lumayan besar sambil bawa bayi 2. Bawa bayi? Iya, bawa bayi. Bentuknya bayi normal apa? Nggak kelihatan tuh bentuknya, pokoknya dia megang bayi. Itu emang Miss K suka lewat-lewat aja di sana. Miss K. Kayak gitu. Kalau gue bilangnya cewek pakai baju dinas. Oke, baju dinasnya putih-putih gitu cantik kan. banget Iya, pakai baju dinas, dong. rambut panjang, ketawa-ketawa. Kayaknya tapi emang orang nggak bakal luput ya dari pengalaman horor ya. Kayak seumur hidupnya pasti pernah ngerasain sekali, meskipun seskeptis-skeptisnya orang, nggak percayanya, kayaknya pernah ada satu momen dia bakal takut atau kaget gitu. Betul banget. Nah, kalau gue nih kebetulan lu bisa nih ya, karena kebetulan lu bisa, jadi gue mau nanya-nanya. Jadi gue kan sering, kebetulan dari dulu emang lumayan sering di kampus kan, kayak pulang malam. Sekarang sih udah lumayan enggak lah. Dulu kan karena masih ada acara BEM apa segala macem gitu-gitu, lebih sering tuh pulang malam. Nah, jadi ini udah pernah gue ceritain belum ya? Minggu lalu gue udah pernah gue ceritain tapi gue lupa. Gue waktu itu di kantin lagi nongkrong. Iya. Di atas tuh yang deket tukang mie ayam. Itu jam berapa tuh? Kayaknya jam 1 deh, 12 kali. Wah, udah malam banget. Iya, udah malam. Bareng senior juga. Lagi ngobrol. Itu kayaknya cuma berlima berenam. Lagi ngobrol, tiba-tiba
pintu kamar mandinya ketutup sendiri. Iya, gue dapat bayangan kamar mandi belakang yang deket kantin. Iya. Kan kantin, Iya. kantin, kamar mandi. Iya itu, iya. Okay. Ketutup tuh, gebrak gitu kan. Karena kita emang lagi ngobrol, terus ya semuanya nge-freeze aja, lihat-lihatan doang. Lihat-lihatan doang. Habis itu mau lanjut ngobrol tapi belum sempet. Nah ada satu temen gua, dia bawa saudaranya nih. Saudaranya refleks, gue nggak tahu deh itu keberanian timbul dari mana, tapi dia tiba-tiba kayak masuk ke kamar mandi, nyamperin, ngecek dua-duanya, nggak ada apa-apaan bang, katanya gitu. Sedangkan kita ngerasa, anjir gue pada lemes tuh, lu tiba-tiba jalan ke situ. Nah itu menurut gue salah satu pengalaman horor karena gue tahu malam itu di kantin cuma ada gue doang, dan kamar mandi itu ya kalaupun ada yang ke kamar mandi kan otomatis gue ngeliat dong, karena gue di meja ujung banget nih. Nah itu menurut gue salah satu pengalaman yang anjir lemes gue gitu. Gue nggak tahu itu beneran gaib atau enggak, cuman ya gitulah lumayan ngagetin menurut gue gitu. Kalau menurut gue kadang mereka itu tuh ada, kalau yang baik berarti mereka ngingetin untuk pulang. Oh iya. Pulang karena jam segitu tuh udah jam-jam mereka beraktivitas. Iya benar. Tapi kalau emang yang iseng, ya mereka cuman kayak ya udah iseng aja gitu kan. Kadang mau cewek-cewek kan suka iseng tuh genit, kan. genit. Kayak, wah ada cowok-cowok nih sedikit jahil lah gitu biasanya. Nah dari pengalaman gue juga nih kan, gue dulu pernah bikin channel horor juga kan. Sama nih makanya kenapa gue tahu kalau misalkan ternyata energi kita bertemu dengan energi mereka tuh bikin mual. Karena dulu gue pernah kayak gitu. Jadi awal-awal kan konten gue tuh kayak explore tempat kan. Mulailah mencoba, kayaknya kita asik dah bikin uji nyali gitu kayak di jurnal Risa. Satu orang ditinggal, seru tuh. ditinggal terus udah lihat reaksinya. Akhirnya kayak gitulah. Kan otomatis karena cuma satu teman gue yang bisa, gue sisanya ini dong apa kayak adik gimana nih kita nih lumayan takut. Soalnya emang kita jadi bener-bener kayak ya tapi lu gue tinggal ya, lu di dalam kita semua keluar nih. Bener-bener jadi berani temen itu. Berani karena bukan gue yang dapet. Kita kan jadi ayo lu harus lu. Padahal mah kalau gue yang dapet gue ngelawan. Jangan gue dong, jangan sendiri gitu. Akhirnya dia sendiri bawa kamera. Nah ternyata gue nggak tahu deh, tapi tempat itu dibilang tempat jin buang anak apa sama warga-warga sekitar. Sebenarnya tuh rumah gede tapi nggak jadi. Rumah gede, halamannya juga masih luas banget, tapi nggak jadi. Jadi kayak rumah yang fondasinya udah ada tapi kosong, kopong gitu kelihatan dari luar. Terus halaman gedenya ini udah rumput yang tinggi-tinggi banget lah, segini-segini kali rumputnya tuh tinggi-tinggi banget. Akhirnya kita keluar pada ngerokok ngobrol-ngobrol. Nah teman gue ada yang iseng-iseng tuh ngambil foto-foto ke dalam. Jadi kita di luar tapi fotonya ke dalam gitu karena kan ruangannya emang kosong, cuma ada pintu depan doang. Nah dapet ternyata foto lemper tuh, dan jelas, tapi nggak full gitu loh. Jadi kayak ada jendela, terus dia dari setengah pinggang gitu lah, setengah pinggang ke atas gitu, tapi tinggi. Lemper gitu, panjang gitu, terus dia gini, sialan. Kalau gitu. berkaitan dengan lemper, ada pohon pisang? Ada di belakang, di depan di belakang tuh ada pohon pisang. Jadi ini ada pohon pisang di sini rumahnya. Di sini banyak tanaman-tanaman kan? Iya, udah sekeliling rumah tuh tanaman semua. Tanaman-tanaman, ada pohon pisang, ada satu pohon besar. Lo ketemu pohon besar gak di situ? Enggak, gua enggak. Karena gelap malam tuh. Karena gelap, oke. Kayak gitu, jadi emang pulangnya, nah setelah pulang nih udah selesai nih videonya. Lemes gue tuh, badan lemes. Akhirnya ternyata kata temen gue ada yang nempel kan, ada yang ngikutin kata gitu. Ya sialan. Terus sampai dulu masih ngekos nih daerah sini deket. Pas di kosan itu katanya coba dibersihin, katanya gue dibersihin. Sampai muntah-muntah gue. Udah sampai muntah-muntah, katanya ada cewek kan ngikutin lu katanya. Iya benar. Ya, gue dapet gambarannya cewek sih soalnya. Iya, gue udah punya cewek, gue bilang. Dia ngikut. Terus marah cewek gue, dan katanya warna merah. Waktu ngikut ini warna merah kan katanya. Dia kenapa? Warna merah, dia beda sendiri. Gue gak ngerti lah. Kurang paham lah gue. Cuman itulah ternyata pas dibersih. Gue sampai muntah-muntah, beneran muntah-muntah. Gue cuma disuruh duduk gini doang sama teman gue. Dia dari belakang gitu. Gue gak tahu dia ngapain. Terus tiba-tiba gue
Muntah-muntah, gue keluar, gue ke kamar mandi muntah gitu. Jackpot dong. Iya. Gitu. Iya kayak gitu bang, soalnya kan kalau mereka itu yang bisa itu biasanya tuh mereka narik narik keluar. Kan nempel nih. Kalau yang nakal ya nakal gitu, maksudnya mereka si Miss K ini yang nakal yang nggak akan bisa lepas. Tapi kalau emang bagus, temen lu udah nyadarin bang kalau lu nempel, ada yang nempelin gitu. Kalau misalnya temen lu nggak nyadar, lu juga nggak nyadar, itu tuh bakal lama, bakal betah pasti. Iya makanya. Terus kalau misalkan betah tuh dia ngapain? Ikut aja kemanapun lu pergi dia akan ikut. Terus efeknya di gua? Efeknya di lu beda-beda sih bang. Ada orang yang males, tapi ada yang kayak biasa aja gitu loh. Nggak terasa apa-apa gitu? Enggak, tapi ketika nanti lu ketemu sama orang yang bisa, dia pasti akan bilang, lu bawa siapa? Kayak gitu, lu bawa siapa? Dan kadang Miss K itu suka berubah. Dia tuh bisa berubah jadi sesuatu Ranger. Ultraman. Jadi apa? Berubah jadi sesuatu yang gede deh pokoknya. Tergantung bentuk mereka maunya apa. Ngomong-ngomong soal Miss K nih, gue ada kayak biasa minggu lalu juga ada reaction video. Kita mau reaction karena tadi videonya yang gue lihat ini tentang Miss K juga. Bentar. Nih mungkin nanti Isti bisa bilang juga nih mungkin bener atau fake gitu ya. Gue karena nggak tahu kan, gue orang awam. Sabar kita gede. Iyalah. Susah. Itu di kaca ada yang ngintip ya? Nah nih. Kalau ini bekas rumah hantu katanya. Iya, rumah hantu. Arena-arena kayak gitu masih banyak kok. Bekas rumah hantu. Sumpah ini foto apa nih? Ini kalian kalau bisa lihat kayak foto apa ya? Kayak gue kira sih pertamanya kayak penampakan kayak gitu guys. Tapi bodo amat lah. Nah yang penting di sini ada Riz Bang ya guys. Riz. Yang tadi duduk nggak ada. Kang Adin. Jadi cewek yang tadi pas dia masuk kan ada tuh ada cewek tuh duduk. Iya. Yang kalau yang tadi kan emang miniatur tuh yang lemper tadi. Yang lemper tadi kan yang miniatur. Nah, yang cewek tadi duduk tuh hilang. Pas habis dia ngeliat foto. Nah, kalau kayak gitu mungkin nggak sih, maksudnya ada bener-bener kelihatan mata. Ini kan rumah hantu ya, Bang. Iya. Dan itu tuh jelas gitu kan kelihatan. Maksudnya kadang tuh kalau ketangkap kamera itu kayak cuman sekelibet doang. Iya, benar. Ini tuh ya emang udah dikerjain. Itu jelas banget. Iya benar. Gak mungkin. Dan memungkinkan ternyata mereka untuk nunjukin wujud ya. Malah kalau yang gue lihat tadi tuh di kaca. Tadi kan ada kaca, itu ada di situ emang itu beneran. Terus sama di pantulan tadi kan dia nge-shoot kayak foto gitu ya. Itu kan ada bingkai ya. Itu ada pantulan juga ada di sebelah kiri. Itu ada di situ. Tapi kalau itu emang beneran orang gitu. Oke. Nih gue ada lagi tapi ini videonya lama banget. Dia kayak di hutan gitu, jadi kita cepetin aja ke 1-2 menit deh. Gusti nu agung, meni jauh, berisik banget orang. teh, ente beak-beak jalan tehnya, aduh. Gue nggak ngerti nih bahasa Sunda, gue nggak ngerti. Orang Betawi kan lo? Aduh, ya tehnya. Allah, pasti kuat ya Allah. Wow. Kecil ya? Iya kecil doang sih. Tapi pakaian putih juga itu umum ya, emang umum banget ya, Tia. Kayak lemper itu pakai putih. Cewek pakai putih. Tadi juga yang kayak anak kecil itu pakai putih juga. Itu sebenarnya kalau mereka itu macam-macam. Oh, macam-macam. Macam-macam seperti yang tadi kan lu bilang lu ditempelin sama warna merah. Ada merah, ada putih, ada hitam. Iya, hitam.
Kalau ngomongin gue ada cerita juga bang kalau soal Oh ya boleh. Jadi pada saat itu gue mau pulang ke rumah, itu ada bokap gue sama bokap gue. Kan rumah gue itu tuh pokoknya daerah rumah gue banyak pohon-pohon pisang lah. Depannya kali. Pada saat itu gue nggak sengaja nengok ke sebelah kiri. Dan di situ ada lemper. Lempernya itu mukanya gosong, warna hitam. Dia tuh gimana ya, kayak gini. Tapi gue cuma ngeliat segini doang, segini setengah doang. badan gitu. Setengah badan. Ya dia seperti ini, cuma kayak ngeliat Ke lo. Itu bener-bener mukanya tuh hitam, gosong. Hitam banget, hitam gosong. Pantat panci gitu, hitam pantat panci kan. Iya, dan terus? Dia agak sedikit borok-borok. Cuma kelihatan matanya, udah dia diem. Udah gitu doang. Itu belum lama kejadiannya. Belum lama, baru-baru ini. Seminggu yang lalu, apa 2 minggu yang lalu gitu. Tapi emang identik banget dia di tempat, pasti pohon pisang ya, kenapa ya? Kalau masalah identik banget di pohon pisang, mungkin emang rumahnya di situ, emang dia nyamannya di situ kali ya. Gue pernah yang waktu ke Sukabumi camping juga gitu, ada ngeliat gituan temen gue sih sebenarnya. Jadi itu kenapa itu beneran? Karena yang lihat bukan cuma dia ternyata, tapi dia si bodoh ini yang bilang pertama kayak, wah ada itu gitu. Nah itu tuh gak boleh, itu malah menantang. Nah itu si bodoh itu. Jadi kita camping di campsite gitu di Sukabumi. Pas nyampe capek kan karena naik motor semua, bikin tenda, ngeluarin makanan apa segala macem, bikin kopi, goreng. Emang angin kenceng tuh malam itu, angin kenceng, ngobrol. Temen gua kalau pohon goyang-goyang, pohon pisang di agak naik gitulah, agak kayak bukit gitu dikit. Terus dia nunjuk gini, wah ada pocong kata dia gitu. Dia ketawa. Dan gue nggak tahu itu refleksi si gila ini apa gimana, tapi tapi kita semua nengok, terus ngeliat gitu. Akhirnya banyak yang takut, ya tidur, ada yang tidur, ada yang tetap stay ngobrol, makan, bikin indomie gitu-gitu. Cuma 3 orang temen gue sakit. Habis ngeliat itu 3 orang temen gue sakit. Biasanya kalau yang cuek itu malah ya udah bodo amat. Karena kadang tuh orang mikir ya emang kita hidupnya berdampingan sama mereka. Bener. Dari dulu pun emang sudah diajarkan seperti itu kan. Jadi ya udah selama kita nggak ganggu, lu juga nggak ganggu, ya nggak apa-apa. Ya udah lu gue ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu ngomong aja dalam hati biasanya kayak kita di sini sama-sama ingin beraktivitas. Jangan diganggu. Ibaratnya kayak lu nggak ganggu ya gue nggak ganggu kayak gitu. Mereka ngerti kok apa yang kita omongin kalau dalam hati. Meskipun banyak yang masih nggak percaya sama hal kayak gini, gue pun masih setengah-setengah gitu. Cuman gue masih pernah ngerasain gitu. Gue masih pernah ngerasain dan bokap gue kebetulan bisa juga. Jadi gue nggak pernah yang sepenuhnya nggak percaya gitu. Cuman gue kalau ngeliat video-video kayak tadi, pasti gue saring tuh. Gue takut gimmick nih gitu. Masih bisa gimmick orang gitu. Betul. Orang atau apa. Cuman kalau percaya banget gue, percaya banget. Karena pernah dikerjain, pernah apa gitu-gitu emang banyak yang rese. Cuman kalau untuk ngelihat bener-bener jelas tuh belum pernah yang di depan mata gitu loh, Mi. Di depan mata gini belum pernah tuh 1 lawan 1 ya. Belum pernah. Tapi kalau bareng atau kayak tadi ngerasain bareng, pernah terakhir ngeliat itu waktu kecil dan yang biasa orang bilang kuyang lah. Dulu waktu kecil gue pernah lihat. Temen gue juga ada sih, pasti kan tuh daerah-daerah tertentu ya yang masih ilmu-ilmu yang seperti itu tuh. Nggak tahu deh kalau dulu gue karena masih kecil kali daerah itu juga. Nggak tahu deh, dulu kan teknologi kayaknya belum maju kayak sekarang ya. Dulu di rumah gue di daerah Jakarta Timur dulu Bambu Apus. Untuk gue ngeliat kayak gituan, sialan terbang, gue pulang. Itu lagi main malam tuh polisian gue inget. Akhirnya gue pulang, gue nggak mau main lagi. Tidur. Gue pernah ngeliat ini. Jadi kan ada ya, kalau misalnya kita itu dikirim guna-guna atau santet itu ada yang namanya bola api. Iya, Balaspati. Balaspati. Gue pernah ngeliat Balaspati. Itu jam berapa ya? Jam 1-an, jam 2 kan kebetulan gue tidurnya malam kan. Jadi kebetulan tuh kamar gue itu ada ventilasi, tapi ventilasi itu dikacain. Iya. Kan jelas banget tuh ya. Gue juga berpikir awalnya itu kuyang, tapi kan kalau yang digambar-gambar itu namanya kuyang itu ada kayak usus-ususnya gitu kan. Ada jeroannya. Itu nggak ada, cuman kayak bola api lewat dan itu tuh lumayan terang. Udah, dia tuh
mau kayaknya entah mau Tetangga. kemana gitu kan, gak ngerti. Itu tuh gue pernah lihat. Iya, kalau bola api itu Banaspati itu katanya guna-guna ya, santet gitu-gitu. Santet, guna-guna. Dan katanya kalau misalkan kita bilang, misalnya kita tahu nih itu ke rumah siapa, ke tetangga. Kalau misalkan kita bilang kita yang sakit, katanya, gue juga nggak tahu, belum pernah memastikan. Tapi kayak gitu, misalnya kita tahu nih ke rumah ini, berarti di rumah ini entah nanti ada yang sakit atau ada yang meninggal atau ada yang kena sial. Kita nggak boleh bilang. Kalau kita bilang, kita yang kena. Masih gitu ya? Iya, kadang kan kita kasihan ya. sih, kayak, Aduh, nih ntar kenapa-napa. Nanti kenapa-napa. Tapi kalau kita bilang, kita juga yang kena. iya nanti kena, jadi berbalik ke kita gitu. Iya, emang sih. Cuman nggak tahu lah ya. Kan nggak ada yang tahu rahasia alam gitu kan. Iya, makanya memaafkan aja guys. Iya bener. Kasian. Bener, janganlah main-main kayak gitulah. Apalagi kalau yang udah santetnya kayak yang 7 turunan. Aduh, itu kasihan banget. Nggak akan Nyiksa. ada Kadang dibawa ke dokter nggak tahu sakit apa. Masalahnya kan yang bermasalah itu ibaratnya satu, tapi jadi turun-turunan. Iya. Selanjutnya nggak tahu Kena apa-apa. juga. Itu nggak boleh tuh guys. Iri dengki. Kayak banyak kayak gini-gini kasus-kasus di persaingan bisnis gitu-gitu. Iya, persaingan bisnis, dendam, atau enggak kadang terlalu percaya sama orang. Iya, bener. Akhirnya semuanya dikasih, ternyata dia dikerjain. Iya benar. Ih, macam-macam. Kadang tuh mungkin ada mahasiswa yang dendam kan. Iya. Tuh guys, jangan Cintanya dendam. ditolak. Makanya kan ada gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Aduh, ya kan? Itu bahaya serem banget tuh. Janganlah kalau emang udah ditolak. Ya udah. Usahanya lagi tuh the best revenge is sukses kata orang ya kan. Sukses tuh balas dendam paling bener gitu. Ngapain main-main dukun nggak bener. Aduh. Jadi kayaknya itu aja nih, kita reaction 2 video karena video-videonya yang lain mirip-mirip kayak gitu-gitu doang, boring lah, lu udah sering lihat di jalan-jalan. Jadi nanti mungkin sama Ismi kita bikin ini aja, jalan-jalan keluar. Siapa tahu kayaknya lebih asik kalau kita jalan-jalan keluar, nggak di studio kayak gini, karena kan lu bisa menjelaskan jauh lebih detail kan dibanding cuman sekadar sharing cerita-cerita kita aja. Jadi nanti kita bikin satu segmen yang sama Ismi kita jalan-jalan keluar. Kita cari lemper lah, sama cari temen ya. Cari-cari mereka. Iya, cari-cari mereka ntar. Jadi terima kasih udah nonton Unkris TV, Unkris Ria. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.